Uh, saya sudah menyiapkan slide presentasi sebagai sebagai bahan untuk bahan diskusi begitu. Pertama, sebagaimana mungkin secara umum sudah kita ketahui bahwa menurut hasil penelitian beberapa lembaga yang kredibel itu menyatakan bahwa kepemilikan sumber daya alam dalam suatu negara itu bukan faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu negara. Jadi walaupun suatu negara itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun bukan berarti secara otomatis begitu negara itu akan menjadi negara yang maju begitu. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa negara-negara yang sumber daya alamnya kaya memiliki kinerja pembangunan ekonomi rendah dibanding negara-negara minim SDA. Nah, secara politik mungkin sekilas bisa dijelaskan bahwa ketika suatu negara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi, yang cukup banyak, maka kemudian kepentingan untuk pengelolaan sumber daya alam itu tentu akan semakin tinggi gitu ya. Dan mungkin bukan hanya kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan asing, kepentingan dunia internasional itu akan sangat berkepentingan terhadap negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi. Karena itu kemudian apabila sumber daya alam itu tidak dikelola dengan kelembagaan yang baik, maka justru tidak meningkatkan atau tidak menciptakan suatu kemajuan ekonomi, namun justru sebaliknya. Bisa jadi justru sebaliknya. Kekayaan sumber daya alam itu akan menyebabkan suatu negara itu terjadi inefisiensi ekonomi gitu, di suatu negara. Gitu. Mungkin bisa digeser ini ya, Pak Akmal ya, presentasinya ya. Next. Nah, oleh karena itu mungkin poin keempat di lembar yang ketiga. Oleh karena itu pembangunan kelembagaan merupakan salah satu faktor yang membedakan antara negara yang berhasil atau gagal. Artinya negara yang kaya sumber daya alam itu tergantung dari kelembagaan pengelola sumber daya alam itu, gitu. Artinya tidak otomatis negara yang kaya akan sumber daya alam lalu kemudian berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Namun itu masih tergantung pada faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan yang dimaksud adalah integrasi ya antara regulator, antara operator, antara fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang terselenggara dengan baik ya, sehingga sumber daya alam bisa dimaksimalkan untuk kepentingan nasional gitu. Namun demikian tidak semua negara dengan kepemilikan sumber daya alam yang kaya memiliki aspek kelembagaan yang lemah. Ada negara-negara yang sumber daya alamnya juga melimpah namun memiliki aspek kelembagaan yang kuat. Misalnya Australia, Chile, Malaysia, Kanada memiliki kekayaan alam yang tinggi dan memiliki aspek kelembagaan yang kuat. Studi AMIR terhadap 28 negara yang memiliki sumber daya alam selama 2000 sampai 2000 menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam, artinya kutukan sumber daya alam itu negara dengan potensi kekayaan alam yang melimpah namun justru tidak
membuat negara itu menjadi sejahtera, yang kemudian kita sebut dengan kutukan sumber daya alam, itu hanya terjadi kepada negara yang memiliki aspek kelembagaan yang lemah, begitu. Apabila negara dengan sumber daya alam yang tinggi itu memiliki sistem kelembagaan yang kuat, maka sumber daya alamnya akan menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat, gitu, atau warga negaranya. Nah, temuan serupa juga dilaporkan oleh studi Duamfor dan yang menggunakan data dari 20 negara Afrika selama 2000 ke 2012, khususnya jika menggunakan Z-score sebagai indikator, membuktikan bahwa kualitas institusi mampu menurunkan dampak negatif dari natural resource cost terhadap pembangunan finansial. Artinya sistem kelembagaan yang baik itu akan mampu mengelola sumber daya alam juga untuk kepentingan nasional. Gitu. Indonesia termasuk dalam negara dengan kepemilikan sumber alam yang melimpah. Namun demikian aspek kelembagaan Indonesia masih cenderung lemah dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang dengan rendahnya indeks persepsi korupsi dan indeks kemudahan berbisnis. Nah, Indonesia termasuk negara yang sumber daya alamnya melimpah, namun ya kelembagaannya masih menunjukkan kualitas yang kurang bagus, gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka PR terbesar bangsa Indonesia adalah menciptakan sistem kelembagaan yang baik, khususnya dalam pengelolaan SDA. Jadi itulah apa PR kita. Nah, konsep pencegahan tipikor pertambangan dan batu bara pertama adalah menentukan titik-titik rawan korupsi sektor pertambangan dan energi. Kita bisa memetakan titik-titik yang rawan terjadi korupsi, lalu kemudian menentukan penyebab terjadinya titik-titik rawan korupsi itu. Ketiga, menciptakan sistem pengelolaan SDA yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, membangun kelembagaan pengelolaan SDA yang terintegritas. Nah, menurut KPK begitu, ada lima hal yang di dalam minerba mineral dan batu bara itu cukup rawan. Pertama adalah soal penataan izin usaha pertambangan, ya. Izin usaha pertambangan yang belum CNC, kemudian tidak memiliki NPWP, IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan. Kemudian pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba. Seluruh pelaku usaha pertambangan melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan, iuran tetap, produksi, pajak, jaminan reklamasi atau jamrek, jaminan sungguhan dan lingkungan, dan kewajiban lainnya, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba. Semua pelaku usaha menyampaikan laporan produksi secara reguler, tidak ada PETI itu pertambangan ilegal, ya. Pelaksanaan kewajiban pengelolaan pemurnian tambang dan minerba atau smelter, pelaksanaan pengawasan penjualan pengangkutan pengambilan hasil tambang. Nah, problem pemberantasan korupsi pertambangan, mungkin ini saya mengambil studi kasus sektor batubara, ya, supaya lebih spesifik, gitu, ya. Pertama, Indonesia adalah produsen batubara terbesar kelima di dunia setelah Cina, Amerika, India, dan Australia. Sebelum tahun 2015, Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di dunia dengan rata-rata produksi yang tercatat di tahun 2000 sampai 2015 mencapai angka 400 juta ton per tahun. Sedangkan sumber daya batubara Indonesia ini mencapai 9,92 miliar ton dengan cadangan terbukti 13,3 miliar ton, yang mayoritas tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Papua. Jika diasumsikan rata-rata produksi per tahunnya tetap 461 juta ton per tahun, maka batubara Indonesia diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 29 tahun mendatang, atau tepatnya hingga tahun 2046. Dari sisi manfaat perekonomian, kontribusi batubara masih sangat minim, hanya berkontribusi rata-rata 2,5% terhadap produk domestik bruto (BDP) nasional pada kurun waktu 2010 sampai 2015. Dari total produksi yang ada, rata-rata hanya 15 sampai 20% digunakan di dalam negeri
untuk menghasilkan sebagiannya diekspor. Sejarah produksi batubara diawali pada periode booming pertama tahun 1989 sampai 99 dengan kenaikan produksi mencapai 30% per tahun. Kemudian dilanjutkan dengan booming kedua antara tahun 2009 hingga 2013-2014 terutama didukung oleh desentralisasi kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah. Nah, batu bara sebagai sumber pendanaan politik pilpres dan pilkada. Kenapa ini saya kemukakan? Ini karena ada ada fenomena bahwa batu bara ini menjadi sumber keuangan politik yang cukup besar gitu ya. Baik di momentum pilpres maupun pilkada begitu ya. Nah, asumsi yang menunjukkan atau yang mengarahkan pada hal tersebut adalah jadi pilkada langsung, pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, ternyata faktanya membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi atau high cost politik. Sementara subsidi negara bagi partai politik, pengumpulan dan terselubung itu sangat minim, karena itu terjadi pengumpulan dana terselubung meningkat secara signifikan. Hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia yang mewawancari para penambang mengindikasikan bahwa biaya korupsi politik berfluktuasi sesuai dengan siklus pemilihan dan meningkat mendekati saat pemilihan. Hal ini juga dikatakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Para kandidat politik atau partai-partai dapat secara terselubung mengumpulkan dana kampanye dari perusahaan-perusahaan untuk ditukar dengan perlakuan istimewa pada masa yang akan datang, termasuk pemberian izin pertambangan. Hal ini terkonfirmasi dengan terjadinya booming IUP. Ya, seiring berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 2299, Junto Peraturan Pemerintah 75/2001 tentang penyerahan kewenangan pertambangan kepada pemerintah daerah sebagai jembatan perantara antara Undang-Undang Pertambangan yang lama dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Berdasarkan data pada tahun 2001, izin tambang yang tercatat oleh pemerintah pusat diketahui hanya sebanyak 750 izin gitu. Namun dengan peralihan kewenangan pemberian izin di era desentralisasi tadi, angka izin minerba berkembang secara tidak terkontrol menjadi 8 ribuan lebih di tahun 2008. Jadi yang sebelumnya, sebelum diserahkan kepada daerah, total izin hanya sekitar 750-an izin, namun setelah diserahkan kepada daerah, menjadi 8 ribuan lebih tahun 2008. Angka tersebut juga melonjak secara signifikan menjadi 10.900-an lebih di rentang tahun 2010 hingga 2014. Dari angka tersebut 40% adalah IUP batubara dengan total luasan mencapai 16,2 juta hektar. Nah, menurut pimpinan KPK periode yang lalu menyatakan bahwa proses penerimaan izin usaha pertambangan di tingkat lokal penuh dengan penyuapan dan kickback. Jadi terbitnya izin pertambangan tidak lepas dari kickback. Ya. Yang kickback itu salah satu kepentingan utamanya adalah untuk pilkada. Menurutnya di era desentralisasi ekspor batubara ilegal naik menjadi 90 juta ton dengan nilai sekitar 5 miliar atau setara 58 triliun tiap tahunnya. Selain itu banyak pemegang IUP yang menghindari pembayaran biaya-biaya terkait pajak dan royalti termasuk biaya asuransi, reklamasi, asuransi pasca tambang, jaminan ganti rugi, dan asuransi lingkungan. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh ICW dan LIPI juga menemukan hubungan antara korupsi politik dan penerbitan izin pertambangan. Di Kabupaten Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mantan Bupati Widyasari menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batubara dan mendapatkan julukan Ratu Batubara dari media lokal.
Pada bulan Juni 2017 terdapat 625 pemegang izin usaha pertambangan di kabupaten tersebut dibandingkan 1.404 pemegang izin di seluruh provinsi Kaltim. Kemudian juga ada Ahmad Amin, Gubernur Samarinda 2 periode, tahun 2000 memperluas pertambangan batubara dengan menerbitkan 63 izin antara tahun 2007 sampai 2008 tanpa melakukan AMDAL sesuai dengan masa kampanye untuk menjadi Gubernur tahun 2009. Sebagaimana observasi Jatam, Pilkada telah mendorong pertumbuhan pertambangan batubara di Kaltim secara eksponensial. Studi yang dilakukan oleh Jatam di 5 kabupaten menunjukkan bahwa jumlah izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengalami kenaikan tajam sebelum Pilkada. Menurut Sawitri ya, kemudian kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba menjadi titik balik baru dalam tata kelola pertambangan. Undang-Undang minerba diharapkan mampu menyelesaikan jumlah masalah dari regulasi pertambangan sebelumnya dan menyesuaikan dengan semangat sentralisasi. Undang-Undang minerba telah mengakhiri skema atau model kontrak perjanjian dan beralih ke bentuk izin usaha pertambangan yang terdiri dari atas IUP eksplorasi dan operasi produksi. Undang-undang ini memenatkan pada seluruh KP yang ada untuk konversasi menjadi IUP. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Minerba, Dirjen Minerba meresponnya dengan menerbitkan 2 surat edaran untuk melakukan moratorium penerbitan IUP. Nah, ini ada IUP, jumlah IUP yang dilakukan karena banyak persoalan ya, karena diterbitkan atas motivasi pendanaan politik tadi, lalu kemudian ya menjadikan bisnis tambang ini kontrol politiknya atau aspek politisasinya sangat tinggi. Nah, aspek politisasi itu ya mempengaruhi kontrol terhadap pelaku usaha yang sangat lemah. Nah, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ada upaya yang dilakukan pasca terbitnya Undang-Undang Minerba begitu ya, dengan melakukan moratorium penerbitan IUP ya, lalu kemudian selain dilakukan moratorium juga dievaluasi kembali IUP apakah telah memenuhi syarat atau tidak, apakah CNC atau tidak dan lain sebagainya begitu, karena banyak problem dalam penerbitan IUP tersebut gitu. Dan itulah ada perbaikan dari sisi tersebut. Nah, kemudian rekomendasi ke depan adalah segera mempercepat penerbitan bagi konsesi batubara yang masih bermasalah, baik secara administrasi, kemudian permasalahan pengajuan PMA, berakhir masa berlakunya status clear on list konsesi yang berada di hutan konservasi dan hutan lindung. Pemerintah harus bersikap tegas dan konsisten melakukan pencabutan dan pengakhiran baik di tingkat pusat maupun di daerah. Izin tersebut dikembalikan kepada wilayah pencadangan negara untuk dibuat regulasinya. Membangun dan mengembangkan sistem database perizinan pertambangan yang sinkron dan terintegrasi antara pusat daerah. Database berisikan informasi konsesi izin atau kontrak pertambangan terupdate di seluruh Indonesia yang menjadi platform database bersama dan menjadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait perizinan. Lalu kemudian mempercepat penyelesaian platform satu peta di Kementerian SDM yang untuk melakukan sinkronisasi data peta koordinat konsesi izin yang telah ada, mendukung monitoring kegiatan pertambangan dan analisa kinerja berbasis spesial di sektor SDM, setelah mencegah adanya kesalahan serupa seperti persoalan tumpang tindih di masa mendatang. Mempercepat pengembangan sistem penerimaan negara secara online dan terintegrasi dengan database dan layanan lain seperti database perusahaan, data spasial, data rencana produksi dan anggaran izin ekspor terbatas. Mendorong pengembangan analisa kepemilikan sesungguhnya dari pelaku usaha batubara serta mengembangkan sanksi berupa sistem blacklist bagi perusahaan yang terindikasi tidak patuh dan melakukan pelanggaran.
Upaya ini dapat ditemui dengan melakukan koordinasi secara intern antara Ditjen Minerba, SDM, dan Ditjen Administrasi Hukum dan terkait dengan register perusahaan batubara. Yaitu mungkin untuk sementara pemicu diskusi dari saya. Pada intinya adalah pengelolaan sumber daya alam ini syarat dengan kepentingan politik, gitu ya, yang mestinya itu dipisahkan antara wilayah bisnis dengan wilayah politik. Tapi pada kenyataannya di Indonesia, begitu ya, bisnis sumber daya alam termasuk pertambangan, termasuk juga migas itu tidak ya, atau politisasinya cukup tinggi, begitu. Kalau politisasinya cukup tinggi, maka kemudian banyak terjadi yang namanya ya politisi sekaligus juga pemain bisnis di bidang tambang. Dan ini yang susah. Pelaku bisnis di bidang tambang adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan negeri ini. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita bongkar, gitu ya. Harus kita ini di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa faktor yang sangat mendasar supaya sumber daya alam itu bisa meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan negara itu maju secara ekonomi, ya, adalah faktor kelembagaan, gitu. Nah, kelembagaan yang saya maksud adalah kelembagaan yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik itu. Nah, itu yang menurut saya menjadi PR terbesar bagi kita. Bagaimana bagaimana kemudian menciptakan kelembagaan pengelolaan SDA ini yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik itu. Karena ketika itu diberikan kewenangan kepada birokrasi di tingkat daerah, maka bagaimanapun juga birokrasi itu berada di bawah kuasa politik juga, begitu ya. Kalau kita kemudian berikan kepada birokrasi di tingkat pusat juga demikian. Nah, ini juga menjadi pemikiran bagi kita, agar pengelolaan SDA ini bisa digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, ya, bukan untuk kepentingan para politisi, gitu. Ya. Mungkin sementara demikian, Pak Akmal, hanya sekedar pancingan diskusi dari saya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materi dari Bapak Ikhwan Faroji. Tadi sudah sempat membahas terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor mineral dan batubara. Lebih spesifik khususnya bagaimana pengeluaran izin IUP di daerah yang sangat banyak ketika kewenangan itu dilimpahkan kepada daerah. Dan itu salah satu mengindikasikan adanya problem pemberian izin yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi. Nah, untuk kepada rekan-rekan semuanya yang ingin berdiskusi ataupun menanyakan langsung terkait dengan aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor mineral dan batubara, silahkan untuk mengacungkan tangan di layar ataupun bisa berbicara langsung untuk menanyakan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor batubara. Masuk, moderator. Silahkan bisa langsung menanyakan. Bisa langsung ya, moderator. Silahkan. Siap. Izin Bang Ikhwan. Siap. Dengar suara Bang. Siap. Ya Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru perdana nih presentasi dari Bang Ikhwan soal korupsi di sektor pertambangan ya gitu. Saya 1 bulan yang lalu Bang baca emang pasca pelantikan Deputi Penindakan yaitu Pak Brigjen Karyoto ya. Pada saat pelantikan tersebut Komjen Pol Firly Bahuri itu menekankan bahwa agenda penting KPK hari ini adalah pada sektor korupsi pertambangan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh KPK? Saya kira tadi udah banyak disampaikan oleh Bang Ikhwan ya, karena itu juga slide-slide yang tidak jauh berbeda dengan bahan-bahan yang saat ini sedang diolah oleh KPK. Nah, pertanyaan saya Bang, ini soal izin itu saya pernah cover dapat informasi dari Minerba, yaitu Pak Bambang Gatot, total izin tambang, baik itu nikel, emas, pasir besi, dan lain-lain, itu kurang lebih ada 11.000 hingga 12.000 izin tambang. Tapi yang berstatus izin resmi, ya kan, izin resmi maksudnya yang legal, ya kan, yang legal itu ada kurang lebih 5.000-an, gitu kan. Nah, tadi Abang sampaikan ada 8.000-an, berarti ini cukup banyak, begitu kan. Nah, bagaimana dengan izin-izin tambang yang hampir separuh dari total jumlah titik tambang itu yang tidak berizin atau tidak legal gitu. Nah, negara kan selama ini melakukan pembiaran terhadap praktek korupsi di sektor pertambangan. Itu baru pada level izin kan Bang gitu. Yang kedua pada hal PNBP ya kan. Pendapatan negara bukan pajak dari sektor pertambangan. PNBP ini kan kita nggak pernah tahu ya kan. Berapa total pemasukan. Oke, Minerba hari ini punya namanya MODI ya. Monitoring soal pendapatan dari sektor pertambangan, baik itu batu bara, nikel, dan lain-lain, itu masuk semua di situ PNBP-nya. Apakah seterbuka itu gitu? Atau jangan-jangan memang banyak pendapatan-pendapatan dari sektor pertambangan itu yang tidak tercover atau tidak terinput oleh negara. Tapi itu dimainkan oleh pihak ketiga yang justru itu bukan negara di situ. Padahal kalau diakumulasi, total pendapatan itu justru bisa berkali-kali lipat gitu. Contoh, dari tahun ke tahun kan pendapatan dari sektor pertambangan di angka 70 hingga 80 triliun ya. 50 sampai 60 triliun lah ya gitu. Nah, kalau digenjot izin-izin tersebut tentu pendapatan negara akan semakin tinggi, semakin masif kan gitu. Tapi kenapa nih gitu di PNBP justru nggak sekencang itu untuk mengurus pendapatan negara. Apalagi banyak mafia tambang yang kita nggak bisa menangkap atau negara sendiri lemah diperhadapkan dengan kelompok-kelompok tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga Bang, ini mungkin kapasitas entah Bang Ikhwan sebagai narsum atau Bang Bisman misalkan, soal Omnibus Law gitu. Saya pernah nanya waktu diskusi Zoom Bang Ahmad Reddy gitu. Jadi di Omnibus Law itu kan kelompok-kelompok yang kritis ya kan, kelompok-kelompok yang kritis kan habis. Tapi banyak opsi atau isu-isu yang dipakai itu dari kelompok Kadin. Jadi kelompok-kelompok yang pengusaha itu banyak menguasai isu di Omnibus Law. Tapi orang-orang seperti misalkan Bang Ahmad Reddy atau mungkin ada Bang Wisman di situ, itu kan ide-ide dan pikiran-pikirannya justru kalah gitu. Dan ini lagi-lagi kekalahan kelompok masyarakat sipil seperti PUSEP melawan kelompok oligarki yang ada di Kadin gitu. Nah, bagaimana kira-kira di dalam naskah Omnibus Law itu kan mendelegitimasi peran daerah,
kepala-kepala daerah udah nggak punya kuasa dan daya lagi. Lantas untuk apa otonomi diberlakukan kalau memang memangkas kewenangan di sektor izin pertambangan tersebut, semua dilimpahkan ke pusat. Terus kemudian selain itu juga dalam Omnibus Law itu hampir tidak ada batas WP ya, wilayah pertambangan maupun batas kontrak hingga kapan akan berakhir. Bisa-bisa sektor pertambangan kita akan dieksploitasi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya tanpa bisa dikendalikan oleh negara gitu. Dan itu terbukti dengan munculnya RUU Minerba, ya kan? Itu didrive oleh kelompok-kelompok yang memang izinnya akan habis seperti Adaro, Tanito Harum dan lain-lain. Nah, ini kan kelompok yang ingin memonopoli sektor pertambangan terutama di sektor batubara lah gitu. Sekalipun sekarang kita sadar batubara sudah tidak lagi bagus ya harganya, sudah turun di harga 700.000 lah gitu. Oh ya, untuk Parian apa mungkin bisa dipersingkat pertanyaannya biar itu aja. Saya minta respon juga mungkin dari Bang Bisman soal Omnibus Law. Makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dari pertanyaan Pak RB itu ada 3, saya kira terkait dengan UP pemberian izin usaha pertambangan di daerah, kemudian terkait dengan PNPB pendapatan negara bukan pajak,